Baik, perkenalkan nama saya Joseph Nathanael Murasa, saya jurusan S1 Sistem Informasi dengan NIM 224101063. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja Guru berbasis web menggunakan Key Performance Indicator dengan metode 360 derajat pada sekolah Kristen Permata Hati. Dan di sini eh, dengan nama saya sendiri, Joseph Nathanael Murasa, dan dosen pembimbing satu saya yaitu Prof. Dr. MJ Dewiani Sunarso, dan dosen pembimbing 2 Pancawati Sudarmaning Tias, dan penguji saya yaitu I Gusti Alit Widana Putra. Baik, latar belakang dari TA ini itu pada Sekolah Kristen Permata Hati ini terdapat permasalahan penilaiannya ini masih belum objektif dan terstandar, dan masih melakukan manual seperti penggunaan formulir kertas ataupun spreadsheet, yang dimana permasalahan ini memerlukan waktu 2 hingga 4 hari untuk pemrosesan datanya hingga hasil akhir dari penilaian guru ini. Jadi membutuhkan waktu dan tidak efisien, dan indikator dari sekolah dalam melakukan penilaian guru ini masih belum teratur atau belum terstandar, dan hal ini menyebabkan bahwa hasil evaluasi ini belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi oleh karena itu, perlunya dikembangkan aplikasi penilaian kinerja guru berbasis web dengan mengintegrasikan Key Performance Indicator dan metode 360 derajat agar proses penilaian menjadi lebih objektif, efisien, dan transparan. Dari latar belakang yang ada, rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana merancang bangun aplikasi penilaian guru menggunakan Key Performance Indicator dengan metode 360 derajat pada sekolah riset Permata Hati. Batasan masalah yang dibatasi di sini yaitu penilaian kinerja guru ini fokusnya penilaian kinerja yang dilakukan hanya fokus pada guru di sekolah Permata Hati. Indikator-indikator kinerja utama ini disesuaikan dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas dan disesuaikan juga dengan kebutuhan dari sekolah Kristen Permata Hati. Hasil penilaian dan laporan penilaian kinerja guru ini difokuskan untuk bagian yayasan dari sekolah Permata Hati. Data penilaian yang digunakan untuk aplikasi ini terbatas pada periode tahun ajaran 2025 dengan semester ganjil bulan Juli sampai Desember dan semester genap mulai bulan Januari sampai Februari. Dan data guru yang digunakan pada penelitian ini itu sebanyak 8 guru yang terdiri dari 7 wali kelas dan 1 non wali kelas. Dan di aplikasi ini juga ada rekomendasi, dan rekomendasi yang digunakan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah. Baik, tujuan pada penelitian ini yaitu membangun aplikasi penilaian kinerja guru berbasis website menggunakan Key Performance Indicator dengan metode 360 derajat pada sekolah Kristen Permata Hati. Dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu penilaian kinerja guru menjadi lebih objektif, terstandar, mengurangi kesalahan dari proses manual, menyajikan laporan yang real time dan transparan, membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta meningkatkan pemahaman dan kualitas kinerja guru. Dan selanjutnya, landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu mulai dari penelitian terdahulu 5 tahun terakhir, website, penilaian kinerja, Laravel, System Development Lifecycle, Whitebox, serta System Usability Scale. Baik, pada metode penelitian yang digunakan itu terdiri dari beberapa 3 tahapan, mulai dari tahap awal, tahap pengembangan, tahap akhir. Yang dimana di tahap awal itu ada wawancara dengan sekolah, bagian sekolah, kemudian observasi penilaian guru di sekolah Permata Hati, serta studi literatur yang dimana peneliti mempelajari terkait KPI, metode 360 derajat, serta proses penilaian guru. Kemudian pada tahap pengembangan yang dimana mulai dari analisis. Jadi di analisis ini terdapat peneliti menganalisis proses bisnis, identifikasi masalah,
perancangan model penilaian kinerja guru, usulan solusi, identifikasi pengguna, serta kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kemudian dilanjutkan pada desain. Desain yang dilakukan yaitu mulai dari use case, IPO diagram, activity diagram, sequence diagram, serta class diagram. Dan selanjutnya setelah melakukan desain akan dilakukan pembuatan aplikasi. Kemudian lanjut ke tahap akhir. Tahap akhir ini akan dilakukan oleh peneliti yaitu pengujian. Pengujian yang dilakukan ini meliputi whiteboard testing yang fokus ke logika penilaian guru, serta system usability scale yang fokus ke kemudahan aplikasi. Dan setelah dilakukan pengujian akan dilakukan pembuatan laporan. Dari analisis proses ini adalah proses bisnis saat ini sebelum menggunakan aplikasi yang dimana dimulai dari kepala sekolah melaksanakan kinerja guru, kemudian nanti tata usaha akan membuat formulir penilaian kinerja guru dan dibagikan kepada penilai. Nanti penilai yang ada yaitu mulai dari kepala sekolah, rekan guru, wali murid ini akan melakukan penilaian sesuai form penilaian yang ada. Kemudian dari form penilaian akan diproses bagian tata usaha, kemudian mendapatkan hasil penilaian kinerja guru. Tata usaha nanti akan melakukan rekapitulasi pengolahan data, kemudian dilanjutkan pembuatan laporan. Dan hasil dari pembuatan laporannya akan diserahkan ke kepala sekolah. Pada analisis masalah yaitu beberapa masalah mulai dari penilaian dilakukan masih manual, belum adanya metode khusus, indikator kinerja masih belum terdokumentasi atau secara baku tidak seragam. Laporan masih manual serta transparansi masih rendah bagi guru-guru. Jadi solusinya yaitu mulai dari membangun aplikasi penilaian kinerja berbasis web, menerapkan metode 360 derajat serta KPI sebagai indikator penilaian, kemudian menentukan indikator yang akan digunakan sesuai dengan standar regulasi Kemendiknas, kemudian menyediakan fitur laporan otomatis dalam aplikasi, dan untuk transparansi itu menyediakan dashboard hasil penilaian pada aplikasi. Di selanjutnya yaitu ada perancangan model penilaian kinerja guru. Pada penilaian mulai dari penilaian kinerja guru, penilaian seluruh guru berdasarkan performa berdasarkan indikator. Jadi pada penilaian kinerja guru ini menggunakan dari tabel-tabel yang ada itu sudah ditentukan bobot serta subkompetensinya itu KPI yang akan dinilai. Nanti skornya itu akan dihitung berdasarkan rata-rata 360 dibagi 5, kemudian dikali 100%. Dan skornya akan didapati hasil begitu. Jadi kemudian setelah untuk hasil dari nilai akhirnya itu dari skor kemudian dikali bobot indikator. Jadi nilai dari kepala sekolah itu dijadikan sebagai KS, RK sebagai ruang rekan guru, dan WM itu wali murid. Jadi penilaian ini berdasarkan dari penilai-penilai yang ada, mulai dari satu kepala sekolah sesuai jenjang yang ada, rekan guru, kemudian wali murid. Rekan guru ini penilaian dari beberapa rekan guru dan wali murid. Pada penelitian ini masih menggunakan satu wali murid untuk masing-masing guru yang dinilai. Dan selanjutnya pada penilaian seluruh guru ini akan menampilkan hasil dari setiap nilai capsek rekan guru serta wali murid. Jadi mulai dari rumusnya itu untuk nilai evaluator. Nilai evaluator itu seperti pada KS ini 39. Kemudian jadi KS ini 39 itu ada rumusnya, yaitu nilai evaluator. Untuk rumus, total nilai indikator dibagi juga indikator dikali nilai maksimum, kemudian nanti dikali bobot evaluator, kemudian dikali 100. 100 ini adalah total keseluruhan. Dan nilai akhir yang didapati untuk di kolom nilai akhir itu akan ditotal dari nilai evaluator KS, RG, dan WM. Dan nanti akan ditampilkan rekomendasi. Rekomendasi ini sesuai dengan nilai akhir yang ada.
Nanti kita akan melihat di demo aplikasinya. Jadi selanjutnya itu performa berdasarkan indikator. Performa berdasarkan indikator ini akan fokus ke nilai indikator keseluruhan. Jadi apakah guru pada guru guru-guru dari setiap jenjang itu hasil nilai kontribusinya berapa, presentasi kinerja berapa, dan kategorinya apa. Jadi untuk penilaiannya itu ada rumusnya sendiri. Jadi ada rata-rata 30 derajat. Mulai dari nilai KS ditambah nilai RG dan nilai WM, kemudian dibagi jumlah evaluator. Lalu saya nilai kontribusinya rata-rata di 360 dibagi 5, kemudian dibagi indikator. Dan setelahnya presentasi kinerja, rata-rata 30 dibagi 5 dikali 100%. Bisa dilihat pada tabel seperti itu hasilnya. Jadi pada perancangan model penilaian kinerja guru ini adalah perancangan model untuk diterapkan pada aplikasi nanti. Di berdasarkan rumus-rumus yang ada diterapkan sesuai dengan aplikasi yang ada. Misalnya adalah usulan solusi. Usulan solusi ini adalah seperti apa sistem yang seperti apa proses penilaian kinerja guru jika diterapkan dengan aplikasi. Di sini ada perubahan yang dimana kepala sekolah mulai dari kepala sekolah akan melaksanakan kinerja guru, kemudian menentukan indikator-indikator penilaian. Selanjutnya tata usaha akan memulai periode untuk kinerja guru, dan selanjutnya para penilai kepala sekolah, guru, wali muridnya akan login kemudian melakukan penilaian. Jadi sistem ini akan mengambilkan data guru dan penilaian, kemudian setelah dilakukan penilaian sistem akan menyimpan hasil, menghitung nilai KPI, menghitung nilai akhir 30 derajat, serta menentukan kategori dan rekomendasi. Dan selanjutnya sistem akan generate laporan dan dashboard kinerja guru. Dan selanjutnya nanti guru itu bisa melihat hasil penilaian serta kepala sekolah dan tata usaha yang dapat melihat hasil penilaian serta mengakhiri penilaian kinerja guru. Identifikasi pengguna yang ada itu ada tata usaha, kepala sekolah, guru, dan wali murid. Dan ini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus ada sesuai dengan pengguna. Sebenarnya analisis kebutuhan fungsional ini mirip dengan identifikasi pengguna, jadi kurang lebih sama. Yang dimana pada intinya tata usaha akan fokus ke data-data, kepala sekolah ini akan fokus ke KPI serta menghitung nilai akhir. Kepala sekolah juga dapat menilai guru sesuai jenjangnya, dan guru dapat menilai rekan guru serta melihat hasil penilaian dirinya sendiri. Dan wali murid ini dapat memberikan penilaian kepada wali dari guru yang ada. Dan ada analisis kebutuhan fungsional, yaitu ada availability, portability, security. Jadi aplikasi ini dapat diakses dari lokasi manapun selama ada internet, dan aplikasi ini dapat diakses di semua browser. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur login yang digunakan untuk kontrol akses pengguna. Berikut ada use case yang dimana disesuaikan dengan analisis kebutuhan fungsional yang terdapat 4 user, yaitu tata usaha, kepala sekolah, wali murid, dan guru. Dan ini untuk yang proses satu diagram yang dimana ada data-data yang diinput kemudian diproses di data master, kemudian hasilnya akan menampilkan data-data tersebut. Dan dari data-data itu mulai dari A, B, C, D, E, F, H, G itu akan dilakukan untuk menilai guru, dan kemudian hasilnya akan mendapatkan hasil nilai guru. Nah, selanjutnya dari hasil nilai guru ini akan diterapkan metode 360 derajat dan nilai bobot penilai. Nanti selanjutnya akan mendapatkan hasil nilai akhir guru. Kemudian selanjutnya hasil nilai akhir guru ini akan dikelola rekomendasinya dan mendapatkan hasil rekomendasi guru. Kemudian dari hasil rekomendasi guru, hasil nilai akhir guru serta daftar periode penilaian itu akan didapati laporan. Di laporan ini ada 2, selain laporan semua guru serta laporan tiap guru. Dan selanjutnya activity diagram mengelola hasil penilaian guru ini kurang lebih mulai dari kepala sekolah yang login halaman nilai akhir. Kepala sekolah akan mengambil sistem akan memberikan halaman dan list nilai akhir, menampilkan ringkasan performa indikator, kemudian kepala sekolah akan klik hitung nilai akhir. Nanti sistem akan menghitung menampilkan data akhir.
Kemudian, kepala sekolah dapat melakukan klik cetak laporan semua guru atau laporan masing-masing guru. Jadi siswa akan mencetak laporan guru yang ada dalam bentuk PDF serta laporan semua guru yang ada. Untuk sekuens diagram ini akan menunjukkan terkait proses mulai dari kepala sekolah jika membuka halaman nilai akhir itu akan mengambil controller dari final score controller. Kemudian dari controller final score ini akan mengambil beberapa data yang ada, kemudian akan menampilkan dari data-data tersebut hasil dari penilaian guru. Untuk list diagram ini menunjukkan data-data yang digunakan, kelas-kelas yang digunakan dari beberapa kelas, yaitu mulai dari final score, akan menampilkan hasil nilai akhir, data guru, user out, rekomendasi babat penilai, periode, KPI equation, KPI indikator, evaluation detail, evaluation, dan wali murid. Jadi ini flash diagram yang digunakan dalam sistem. Dan selanjutnya adalah hasil tampilan aplikasi. Jadi hasil tampilan aplikasi ini menunjukkan hasil nilai akhir keseluruhan guru serta hasil penilaian kinerja dalam bentuk PDF. Ini untuk masing-masing guru dan ini untuk untuk keseluruhan guru. Nah, untuk whiteboard testing ini itu dilakukan pengujian pada perhitungan nilai akhir guru dan didapati dengan jumlah not dan jumlah H itu 25 dan 31. Kemudian berdasarkan rumus yang ada dari beberapa penelitian sebelumnya, itu didapati dengan VG itu 8. Dan untuk whitebox testing ini terdapat proses basis path-nya juga berdasarkan flow graph diagram yang ini itu akan dicek pad 1 sampai dengan pad 8 dari PG-nya ini, kemudian hasilnya ini error periode tidak ada, error indikator kosong, jadi hasilnya ini sesuai dengan ekspektasi yang perlu ada. Dan selanjutnya yaitu sistem usability scale. Jadi sistem usability scale ini menggunakan penilaian bentuknya seperti berikut, yaitu pernyataan nomor ganjil skor 9 nilai jawaban dikurang 1, nomor genap itu 5 dikurang nilai jawaban, dan nanti seluruh skor dari 10 persennya itu dijumlahkan kemudian dikalikan dengan 25. Dan skor SOS yang ada itu sama dengan total pernyataan dikali 25. Kemudian akan didapati rata-rata skor SOS sebagai nilai akhir. Nah, nanti sistem disability skill ini adalah hasil responden dari data-data guru yang digunakan. Itu kurang lebih ada total 20 guru. Kemudian ini menunjukkan hasil dari form yang dari hasil dari sistem usability skill yang sudah diisi oleh responden. Yang didapati hasil rata-ratanya itu adalah sekitar sebesar 84,125 yang menunjukkan bahwa ini kategori excellent, yang menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang sangat baik dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Dan penggunaan aplikasi ini diambil dari nomor 3, yaitu tentang kemudahan pengguna, dan didapati hasil rata-rata 4,2 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden ini setuju hingga sangat setuju bahwa aplikasi penilaian kinerja guru ini mudah digunakan. Dari penjelasan yang ada sebelumnya, kesimpulan yang didapati bahwa aplikasi kinerja guru ini berhasil dibangun dengan berbasis web, menggunakan metode KPI, sistem pembuktian objek penilaian, mencoba proses pengolahan data, dan hasil penelitian sistem berjalan dengan baik. NDS ini excellent, bisa membuat aplikasi yang ada. Untuk saran nanti penambahan fitur notifikasi email serta penambahan fitur pengajuan banding oleh guru dan pengembangan sistem sesuai jenjang pendidikan. Dan selanjutnya akan dilakukan demo aplikasi. Dan pada demo aplikasi ini
Jadi ini mulai dari admin, ini seperti ini proses penilaiannya. Baik, sebentar. Oh, baik. Jadi mulai dari admin akan menambah periode baru untuk penilaiannya. Contoh kita akan menambah periode 2026-2027. Semester ganjil, tanggalnya adalah hari ini sampai tanggalnya misal hanya 2 minggu dan suatu aktif. Nanti sistem akan langsung menampilkan periode ini. Nah, nanti penilaiannya ini langsung kosong, tidak ada dulu, kemudian nanti kita mencoba dengan nanti akan dibagikan kepada kepala sekolah. Misal kita login sebagai kepala sekolah akan login, kemudian nanti kepala sekolah dapat melihat guru yang belum dinilai. Jadi ketika mau penilaian, setelah kita akan melakukan penilaian di Elizabeth Febrianti. Oh, sorry. Jadi admin setelah melakukan penilaian, dia akan ke periode eh, pertanyaan KPI, kemudian mengatur dia dapat menulis periode penilaian pertanyaan KPI. Oke, kemudian nanti sekolah dapat logo. Kepala sekolah dapat melakukan penilaian. Misal pada Elisa Flianti ini, nah, sistem akan menampilkan font penilaian. Jadi kepala sekolah dapat langsung penilaian, penilaian yang ada. Jadi ini kita ini coba penilaian-penilaian. Melakukan simpan penilaian. Dan nanti sistem akan membantu guru yang sudah dinilai. Kepala sekolah dapat mengedit. Kemudian selanjutnya, karena kepala sekolah memiliki akses dalam hitung nilai, kepala sekolah dapat mencet hitung nilai yang ada. Kemudian sistem akan menambahkan hasil yang ada. Jadi ini hasil suluk oleh kepala sekolah. Dan kepala sekolah juga dapat melihat riwayat penilaian yang dinilai berdasarkan jenjang sendirinya. Ini hasilnya kurang lebih ada total nilai indikator. Jadi ini hasilnya masih kurang karena kita hanya menggunakan satu user saja, yaitu kepala sekolah. Dan berikut ada indikator-indikator yang ada atau histori sebelumnya dari penilaian guru yang dilakukan oleh kepala sekolah.
yaitu Juliana Keladi nanti. Nah, di dashboard-nya ini akan berubah bahwa progresnya dari guru ini keseluruhan itu ke kelas mulai 1 sampai 3. Dan ini akan menunjukkan grafik penilaian dari periode-periode sebelumnya. Kita ini. Dan selanjutnya adalah pada guru nanti akan diberikan oleh sistem hasil dari nilai-nilai yang ada. Jadi pada periode yang aktif ini sudah dinilai dan nilai kinerja berapa, rekomendasi sistemnya berapa, serta grafik-grafik presentasi kinerja indikatornya berapa. Jadi guru juga dapat melihat hasil akhirnya mulai dari awal hingga akhir. Maksudnya saya berdasarkan periode yang ada. Jadi demikian presentasi yang ada oleh saya sebagai jasa dalam merasa. Jadi kurang lebih aplikasi penilaian kinerja guru ini di sekolah Universitas Permata akan membantu sekolah dalam melakukan penilaian guru yang awalnya manual menjadi lebih teratur, menjadi lebih cepat, yang dimana sistem dapat melakukan penilaian dengan 1 kali klik, serta lebih terstruktur untuk periode-periode yang ada, dan sistem juga dapat membantu sekolah dalam menyusun laporan secara otomatis mulai dari laporan masing-masing guru serta laporan keseluruhan guru. Jadi aplikasi ini akan membantu guru dalam menilai dalam melakukan digitalisasi penilaian guru. Demikian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.